Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Kamis 20 April 2023, Pekan Paskah kedua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Mari sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah beri aku hari yang indah ini dan melindungi sepanjang malam tadi. Sekarang berkatilah hari-hariku. Berkatilah hari ini untukku, ayahku dan ibuku, kakak, adikku, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran dan kemuliaan Allah Bapa di surga dan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, lindungilah kami sekeluarga, agar nanti setelah kesibukan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 3 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Untuk memahami seseorang secara lebih baik, kita dapat bertanya kepada orang yang tinggal dan bekerja sama dengan orang tersebut. Ambil contoh, jika anak-anak dan remaja misioner ingin mengetahui tentang Bunda Ita, maka kalian pasti akan bertanya kepada orang yang dekat dengan Bunda Ita, atau bertanya kepada orang yang satu tempat tinggal dengan Bunda Ita, misalnya tanya ke Bunda Yola, atau tanya ke Kakak Trias, atau ke Kakak Mila. Mungkin tanya Bunda Ita itu berasal dari mana, bekerja di mana, mempunyai anak berapa, dan lain sebagainya. Atau juga tanya ke tetangga-tetangga di mana Bunda Ita tinggal. Bisa juga kalian bertanya langsung kepada Bunda Ita, atau bertanya secara langsung kepada pribadi saya. Jawaban yang pasti dan benar tergantung pada kualitas hubungan atau
kedekatan antara orang tersebut dengan orang-orang lain atau orang yang bertanya tadi. Misalkan yang menanyakan Bunda Ita itu adalah orang asing yang tidak Bunda kenal sama sekali, malah kan mencurigakan. Maka sudah pasti Bunda Ita tidak akan memberitahu secara detail, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan ibu. Bunda Ita tidak akan memberitahunya. Tetapi jika yang bertanya tentang Bunda Ita adalah anak-anak sekami Entrop atau sekami Hargapura, maka dengan senang hati Bunda akan memberitahukan asal, tempat tinggal, dan apapun yang kalian tanyakan tentang Bunda Ita. Nah, relasi yang akrab membuat orang bisa memberikan penjelasan tentang pribadi orang dengan lebih detail. Nah, jika tidak, penjelasan yang diberikan hanya sebatas pada apa yang dia lihat. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini pun mengalami hal yang sama. Ia dapat menjelaskan siapa Bapa yang telah mengutusnya, karena ia sungguh datang dan tinggal bersama Bapa. Ia dapat menjelaskan siapa Allah secara mendetail dengan segala kualitasnya kepada para murid. Karena apa? Hubungan atau relasinya yang sangat dekat dengan Allah. Semoga kita bisa mewartakan siapa Allah berdasarkan pengalaman dan pengenalan kita akan Dia. Nah, pengenalan itu bukan hanya karena membaca dalam kitab suci, dalam buku-buku teologi, atau membaca dari internet, atau juga mendengar dari orang lain, tetapi karena kita senantiasa membangun relasi yang intim dengan Bapa dan Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberi kesaksian kepada dunia tentang kebesaran kasih-Mu. Semoga aku mampu memberikan kesaksian tentang kebesaran kasih-Mu itu kepada dunia, sehingga semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.
Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita diberkati dan dilindungi oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.